Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu sekalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat belajar seperti biasanya. Ya anak ibu, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Tujuan kita berdoa anak-anak ibu supaya kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam mengerjakan tugas-tugas yang ibu berikan. Anak-anak ibu, kita masih tetap pembelajaran daring bersama ibu. Kita mulai anak ibu, ibu hitung 1, 2, 3. Anak ibu, kita masih belajar di tema 5 pengalamanku, subtema 2 kita di sini pembelajaran 4 dan 5 pengalaman di sekolah. Masih tetap pengalaman di sekolah yang tidak akan kamu lupakan sampai kapanpun. Ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Mari kita lihat selanjutnya. Nah, di sini Benny mendapat tugas dari sekolah. Benny disuruh harus membawa daun kelapa. Benny belum mengetahui kegunaannya. Sekarang ibu mau bertanya, kamu tahu nggak apa kegunaan daun kelapa? Dan daun kelapa itu, pohon kelapa itu disebut pohon 1000 atau 1000 manfaat. Kenapa dibilang 1000 manfaat? Yang pertama, batangnya bisa kita gunakan satu untuk sebagai papan. Setelah dipotong, dibersihkan, dia itu bisa dibuat menjadi papan untuk membangun rumah, membuat jembatan. Kemudian lidi dari daun itu bisa kita buat menjadi sapu lidi. Lalu daunnya, ini dia daunnya, ada kan daunnya ini, daun kelapa bisa dibuat sebagai janur hiasan untuk kalau ada orang menikah, inilah dia memakai daun kelapa. Lalu ini ada nih gambar selanjutnya, topi daun kelapa. Ini dibuat. Cantik kan Lalu daun kelapa juga bisa dibuat untuk menjadi ketupat. Ayo, siapa yang pernah makan ketupat? Iya, ada yang bilang, saya udah bu, saya belum bu. Tahukah kamu ketupat ini kapan dimakan? Iya, pintar anak ibu, ketupat ini dimakan pada saat lebaran. Nah, ibu guru mesti merahasiakannya. Untuk apa daun kelapa itu? Tahukah kamu apa kegunaan daun kelapa? Mau tahu aja atau tahu mau banget? Oke, sini ibu akan jelaskan ya. Nah, inilah dia kegunaan daun kelapa yang disuruh ibu guru. Coba ayo amati gambar ini. Ini gambar adalah tata cara atau cara membuat ketupat. Lihat gambar yang pertama, ambil 2 helai daun kelapa, digulung bagian atasnya sama tangan kanan dan tangan kiri. Kemudian dimasukkan satu persatu. Inilah dia gambarnya lalu menjadilah sebuah ketupat. Ketupat ini isinya apa? Beras, bisa juga pulut. Enak nih ketupat ini, apalagi kalau beras itu seperti lontong dimakan dengan memakai sayur. Kalau pulut makannya pakai apa? Dia dimasak dengan santan, enak deh. Oke, ibu tunggu ketupat dari kamu. Nah, ini dia ibu akan mengajarin atau memberitahu cara membuat ketupat. Caranya adalah yang pertama, gulung satu sisi janur sampai 3 kali pada tangan. Ingat, posisi pangkal janur menghadap ke atas. Yang kedua, ambil sisi janur satu lagi seperti langkah sebelumnya. Gulung pada tangan sebanyak 3 kali. Posisi pangkal janur menghadap ke bawah. Yang ketiga, buatlah kedua gulungan saling bersilangan. Janur masih dalam posisi tergulung. Yang keempat, ambil satu ujung,
kemudian putar ke belakang susunan janur. Yang kelima, masukkan ujung janur yang sudah diputar ke belakang, kemudian janur yang berada pada posisi tengah. Yang keenam, teruskan anyaman sampai bawah. Lakukan langkah sampai dengan janur yang satu lagi. Setelah ini nak dilaksanakan, dia akan menjadi sebuah ketupat. Sudah tahu kan nak bentuk ketupat bagaimana? Sudah. Nah, inilah dia nak bentuk ketupatnya. Pernahkah kamu membuat kerajinan dari daun ini? Kali ini kamu akan membuat anyamannya ya nak ya. Coba kamu praktekkan membuat anyaman ketupat dengan cangkang dari daun kelapa. Inilah dia nak ya nak, ketupatnya. Bu, saya nggak bisa bu, saya nggak pandai bu. Oke, kalau nggak bisa harus belajar, jangan putus asa, dan kalau nggak bisa juga ya beli di pajak atau di pasar ya nak ya. Pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Oke sayang. Daun kelapa berguna untuk cangkang ketupat. Cangkang itu adalah kulit atau lapisnya. Banyak jenis daun lainnya yang berguna bagimu, seperti daun mangga, daun singkong, dan daun pepaya. Daun mangga ini untuk apa? Kalau kita ada praktek itu membuat topi-topian bisa. Daun singkong dimasak, digulai, enak. Daun pepaya juga begitu. Sekarang tugas kamu, amatilah 5 jenis daun di sekitarmu. Kemudian ukurlah panjang tangkai daunnya. Lalu catatlah hasilnya pada kolom berikut. Ukuran dalam satuannya harus ditulis ya nak. Satunya adalah sentimeter. Di sini sudah ibu tuliskan halaman berapa yang harus kamu kerjakan. Ini ibu kasih contoh satu daun pepaya. Pangkal daunnya kan ada, sudah kita petik kan ada tangkainya. Oke, ukurnya ini adalah 30 cm. Jadi kamu tinggal mencari nomor 2, 3, 4, dan 5. Oke nah, ini dia halamannya sudah ibu tuliskan. Beni telah selesai membuat ketupat. Kemudian Beni mendengarkan guru membaca puisi. Puisinya tentang ketupat. Nah, kita kali ini akan membaca puisi. Ingat ya nak, baca puisi itu jangan asal, harus diperhatikan intonasi, artikulasi, dan ekspresi. Ibu sudah menjelaskan apa itu intonasi, tekanan suara, artikulasi, pengucapan hurufnya harus jelas. Udah, ekspresi, bagaimana ekspresi wajah kita. Oke, dengarkan ya nak. Ketupat lebaran. Ketupat lebaran dengan sayap opor ayam. Disantap sepulang dari sholat Idul Fitri. Untuk kakek dan nenek, tetangga, sahabat, senangnya. Subhanallah, sungguh nikmat ketupat lebaran dengan sambal goreng hati, tersedia di meja sepulang dari sholat. Memang sedap dan enak dan gurih. Cobalah ketupat. Alhamdulillah, sungguh nikmat. Nah, ini dia nak puisi yang sudah ibu bacakan. Jadi kamu nak, coba kamu bacakan ya nak ya, puisi ketupat lebaran. Harus memperhatikan 3 yang tadi ibu bilang, artikulasi, intonasi, dan ekspresi. Setelah kamu mendengarkan ibu membaca puisi berjudul Ketupat Lebaran, tugas kamu adalah membacakan puisi tersebut dan kirimkan melalui video. Ingat tadi ya pesan ibu, harus memperhatikan artikulasi, intonasi, dan ekspresi. Artikulasi itu pengucapan hurufnya harus jelas. Intonasinya bagaimana, jangan terlalu lemah, jangan terlalu kuat. Ekspresinya juga jangan yang puisinya sedih, kamu ekspresinya senang. Oke anak ibu tunggu ya nak ya puisinya melalui video.
kita sudah membaca puisi. Kamu akan menemukan kata yang sesuai maknanya. Lihat di sini sudah Ibu jelaskan, sudah Ibu tulis halaman berapa. Nomor 1, memakan, meminum. Nomor 2, dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa. Yang ketiga, enak rasanya seperti ikan goreng. Yang keempat, gulai ayam atau itik dan sebagainya berkuah santan dan kental. Yang kelima, enak lezat. Sini kamu tinggal cari. Sini Ibu sudah kasih contoh. Nomor 1, memakan, meminum, santap. Oke nak, jangan lupa dikerjakan ya nak ya, menemukan kata sesuai dengan maknanya. Di sini sudah Ibu jelaskan, sudah Ibu tulis halaman berapa ya nak ya. Jangan lupa dikerjakan sayang. Setelah Beni mempelajari tentang membuat ketupat, Beni telah mahir menulis puisi. Setelah Beni mendengarkan pembacaan puisi oleh gurunya, begitu juga dengan kamu. Sekarang Beni akan mengikuti lomba menggambar. Lomba menggambar layang-layang. Lomba menggambar layang-layang si Beni nih. Lomba ini harus dilakukan dengan adil. Adil sesuai dengan rentang waktu yang ditetapkan. Jangan terburu-buru. Kalau terburu-buru tidak akan selesai dengan baik. Di sini coba nak pengamati nak gambarnya. Si Beni ikut lomba mewarnai atau menggambar. Kemudian Siti lomba membaca puisi. Ada lagi apa yang sedang dilakukan Udin? Ayo coba lihat apa yang sedang dilakukan Udin. Benar, Udin sedang bermain estafet bola. Udin memutar badan ke samping. Udin bermain bersama temannya. Pernah tidak kamu nak melakukan kegiatan senam ini? Pernah? Iya, di sini Ibu akan jelaskan nak senam yang dilakukan Udin dan temannya. Nah, bukan hanya Udin dan temannya, Beni dan teman-temannya setelah lomba menggambar, Beni dan teman-temannya berolahraga. Olahraganya seperti ini, lihat nah. Yang pertama, sikap lurus, kemudian dibengkokkan badannya, dibungkukkan, lalu digulingkan, kemudian berjongkok, kemudian tegak kembali. Ini dia nak gambar nomor 1, 2. Ini dinamakan senam lantai yang atas. Yang bawah ini yang dilakukan Udin dan temannya ini adalah estafet bola. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan arti dari senam ini. Nah, harus kamu lakukan. Senam apa ini namanya sayang? Dengarkan Ibu. Anak-anak Ibu sekalian, gerakan yang dilakukan Beni dan kawan-kawannya adalah senam lantai. Sudah tadi kamu lihat gambarnya. Senam lantai adalah senam yang dilakukan di atas matras. Sebelum melakukan senam lantai, perlu dilakukan pemanasan dahulu supaya tidak cedera. Contohnya merenggangkan kaki supaya tidak cedera, begitu juga dengan tangan. Kemudian jenis senam lantai yang dilakukan oleh Beni, Udin dan teman-temannya adalah roll ke depan atau berguling ke depan dan roll ke belakang atau berguling ke belakang. Gerakan roll depan dan roll belakang itu untuk melatih kekuatan otot perut dan kelenturan otot punggung. Posisi awal yang harus dilakukan adalah berdiri agak jongkok dan posisi akhirnya juga harus jongkok. Jangan posisi awalnya jongkok, posisi akhirnya berdiri, itu tidak sesuai ya nak. Dan untuk melakukan senam lantai harus menggunakan matras. Gunanya untuk apa? Untuk mencegah cedera punggung dan mencegah terbenturnya kepala di lantai. Jadi harus diperhatikan tata caranya. Setelah Beni dan teman-temannya melakukan senam roll ke depan, senam lantai itu, tim Edo terdiri atas anak laki-laki. Tim Beni ada anak perempuannya. Kenapa seperti itu? Nah, harus ada perempuan dan laki-laki. Gunanya adalah untuk memberikan kesempatan untuk anak perempuan. Jangan hanya anak laki-laki saja yang boleh melakukan senam lantai. Tidak,
anak perempuan pun harus mempunyai kesempatan yang sama untuk senam lantai. Sikap di atas sesuai dengan sila kedua Pancasila. Masih ingat kan nak? Sila kedua apa bunyinya? Iya, pintar anak ibu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambarnya adalah rantai. Di sini ibu akan menjelaskan makna dari rantai. Mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki. Mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Kita harus saling mendukung dan memberikan kesempatan. Tidak boleh saling ego sendiri menang sendiri. Karena kalau begitu kita tidak akan kuat dan cepat terpecah belah. Jadi kita harus bersatu dan harus memberikan kesempatan kepada yang lain untuk berkarya, untuk bisa menunjukkan kebisaan atau kebolehannya di dalam melakukan sesuatu yang bermanfaat dan positif. Nah, setelah ibu terangkan tadi, coba perhatikan gambar berikut, berikan tanda centang atau benar yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Di sini sudah ibu jelaskan, ibu tulis halaman berapa yang harus dikerjakan. Ini gambar nomor 1, membersihkan halaman perkarangan sekolah. Apakah sesuai dengan sila kedua? Yang kedua, menyalahkan orang. Edo menyalahkan Meli, menunjuk-nunjuk. Yang keempat, Benny tidak mau berteman dengan Edo karena jelek. Apakah sesuai dengan sila kedua? Gambar keempat, saling bekerja sama dalam membersihkan sekolah apa kelas atau sekolah. Apakah sesuai dengan sila kedua? Yang ketiga, bermusyawarah, bersikap adil, tidak membela sana sini. Apakah sesuai dengan sila kedua? Ini dikerjakan ya nak, berikan tanda centang. Dengan kode aja bisa, nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Harus sesuai ya nak ya. Sesuai enggak dengan sila kedua dari Pancasila? Setelah tadi Benny berolahraga, Benny bernyanyi. Lagunya adalah Layang-Layang. Sudah pernah nak dengar lagu Layang-Layang? Belum? Iya, di sini ibu akan menyanyikan lagunya. Dengarkan ya sayang, ciptaan Mandong Lubis. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang, bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Nah, itulah nak lagu Layang-Layang. Jadi kamu harus bisa menyanyikannya. Bagaimana nada panjangnya, nada pendeknya. Oke nak, coba kamu nyanyikan. Kalau ibu suruh nanti, ibu minta kamu harus bisa ya nak ya menyanyikan lagu Layang-Layang. Setelah anak-anak ibu mendengarkan lagu Layang-Layang sudah yang ibu nyanyikan tadi, tugas anak ibu sekalian adalah mencari arti atau makna kata berikut. Yang pertama buluh, yang kedua potong, yang ketiga timbang, yang keempat raut, yang kelima riang. Cari arti dari kata ini ya nak. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini sudah ibu jelaskan, ibu tulis halaman berapa. Jangan lupa dikerjakan. Setelah kamu mencari makna kata, tugas selanjutnya adalah menyusun huruf-huruf pada kotak sebelah kanan. Nomor 1 ini dia bambu atau talang. Apa? 2, 3, 4, dan 5. Ini cari anak ya. Susun hurufnya sehingga mendapatlah artinya. Sini sudah ibu tulis halaman berapa? Oke sayang, ibu tunggu PR-nya. Cukup sekian pelajaran kita kali ini. Jangan lupa untuk mengerjakan PR ya sayang.
Sebelum ibu tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing, sehingga kita diberikan kemudahan dan keberkahan dalam mengerjakan tugas nih. Doa dimulai. Doa selesai. Satu, pinta ibu. Ingat 5M. Satu, menjaga jarak. Kedua, memakai masker. Yang ketiga, mencuci tangan. Yang keempat apa? Menjaga jarak atau jangan lupa memakan sayuran, berhidup sehat ya nak ya. Yang kelima, mengganti pakaian apabila kita sudah dari luar ruangan atau keluar rumah. Begitu masuk, ganti pakaian dengan pakaian yang bersih. Oke sayang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.